Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 4A, indahnya kebersamaan, subtema 1 dengan muatan pembelajaran. Pada kali ini kita akan lebih khususnya ke sejarah bagaimana Indonesia memiliki banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Nenek moyang Indonesia berasal dari daerah Zunam, Tiongkok Selatan. Perpindahan penduduk yang besar dari daerah Asia ke kepulauan di selatan mulai sejak tahun 2000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Perpindahan mereka ke wilayah Nusantara atau Indonesia karena terdesak oleh bangsa lain yang lebih kuat. Tempat tinggal asal mereka tidak lagi memberikan kesejahteraan dan kenyamanan hidup. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia terbagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama sekitar tahun 2000 sampai 500 sebelum Masehi disebut Proto-Melayu atau Melayu Tua. Gelombang kedua disebut Detro-Melayu atau Melayu Muda. Arah persebaran gelombang pertama terdiri dari dua jalur, yaitu jalur pertama dari Zuna melalui Filipina menyebar ke Sulawesi Utara, Maluku dan Papua. Jalur kedua dari Zundan melalui Malaysia ke Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lain. Gelombang kedua tiba di Kepulauan Indonesia kira-kira tahun 500 sebelum Masehi. Jalur penyebarannya bermula dari daratan Asia ke Thailand, Malaysia Barat, dan menuju pulau-pulau di Indonesia. Macam-macam suku bangsa di Indonesia, yaitu yang pertama suku bangsa Negrito. Paling awal di Kepulauan Melayu, kemudian bangsa Negrito terdapat di Afrika Tengah dan Semenanjung Melayu, dikenal dengan nama Semang. Ciri-ciri suku bangsa Negrito yaitu kulit hitam, rambut keriting, dan tubuh pendek. Suku yang kedua, suku bangsa Wedoid. Ciri suku bangsa Wedoid sama dengan suku Kubu di Jambi, Gayo di Danau Air Tawar, Mentawai di Kepulauan Mentawai, dan Toala di Sulawesi. Ciri suku bangsa yaitu tubuh sedang, kulit sawo matang, dan rambut hitam. Penduduk asli Kepulauan Indonesia yaitu bangsa Wedoid dan bangsa Negrito. Ketiga, suku bangsa Melayu. Suku bangsa Melayu dibagi menjadi dua, yaitu pertama, golongan Melayu Tua. Golongan Melayu Tua ini ada suku Dayak di Kalimantan, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Batak di Danau Toba, dan golongan Melayu Muda. Golongan Melayu Muda ini ada di suku Jawa di Pulau Jawa, suku Minangkabau di Sumatera Barat, dan suku Bali di Faktor penyebab keragaman suku di Indonesia yaitu pertama, perbedaan ras asal. Contohnya, suku-suku di Papua berasal dari ras Negroid dan suku Dayak di Kalimantan berasal dari ras Mongoloid. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan lingkungan geografis. Contohnya, suku Tengger yang tinggal di wilayah pegunungan dengan suku Bugis yang hidup di pesisir. Ketiga, perbedaan latar belakang sejarah. Suku Betawi yang banyak bersentuhan dengan budaya berbagai negara dengan suku Baduy yang tidak banyak terkena pengaruh luar. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan agama dan kepercayaan. Suku Bali banyak menganut ajaran Hindu dengan suku Minangkabau yang banyak menganut agama Islam. Nah, cara menghargai keragaman suku bangsa yaitu pertama dengan menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari, meskipun memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu tidak menjelek-jelekan, menghina, dan merendahkan suku bangsa lain. Nah, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.